Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eri Diono, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Negeri 02 Sanggau Ledo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25309486. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Katolik di kelas 5 SD Negeri 02 Sanggau Ledo dengan materi perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Selamat siang dan selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Guru. Apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, wow, luar biasa. Sungguh luar biasa kabarnya hari ini ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran agama. Sebelum kita belajar, Pak Guru mau mengajak anak-anak berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan salah satu siswa memimpin doa, silakan maju ke depan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa selesai. Baik, terima kasih Putri yang sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Pak Guru mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua? Hadir. Tidak ada yang tidak hadir? Tidak. Baik, bagus. Sebelum kita belajar, Pak Guru mau mengajak anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Demikian lagu Indonesia Rayanya. Sekarang kita lanjut di lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Sekarang silahkan duduk. Anak-anak, masih ingat tidak pelajaran kita minggu kemarin?
Masih ya, yaitu pelajaran kita minggu kemarin adalah laki-laki dan perempuan sederajat. Kenapa laki-laki dan perempuan dikatakan sederajat? Karena berasal dari sumber yang sama, yaitu berasal dari Allah. Nah, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Nah, di pelajaran kita hari ini berkaitan dengan pelajaran kita minggu kemarin, yaitu pelajaran kita hari ini adalah perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami lawan jenis. Nah, peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi, mampu bersyukur atas lawan jenis sebagai partner, mampu bersikap santun terhadap lawan jenis dan saling menghormati lawan jenis sebagai anugerah Allah. Nah, lawan jenis itu antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki berbeda dengan perempuan berbeda dengan laki-laki. Itu yang dikatakan dengan lawan jenis. Lawan jenis saling melengkapi sebagai partner, rekan atau kawan, sahabat, ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Perempuan dan laki-laki. Gambar perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan tidak di dalam gambar itu? Ada. Apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ada pada gambar itu? Laki-laki punya jenggot sama kumis. Ya. Enggak ada. Perempuan tidak ada. Terus Perempuan rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek. perempuan rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek. Terus selain itu laki-laki badannya besar dan berotot, sementara perempuan tidak. Itu perbedaannya, perempuan tidak, badannya kecil, tidak berotot. Nah, itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di pelajaran kita hari ini yaitu tentang laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Meskipun kita berbeda, kita tidak saling bermusuhan, tidak saling menjatuhkan. Nah, mengerjakan sesuatu tidak saling berbagi, kamu khusus mengerjakan ini, kamu mengerjakan ini. Tidak seperti itu. Kalau mengerjakan sesuatu itu harus bekerja sama, saling melengkapi. Yang si A tidak tahu mengerjakan pekerjaan ini, yang B tahu, tapi yang B menolong si A. Nah, si B begitu juga. Ya, tidak tahu mengerjakan pekerjaan ini, si A tahu, si A yang membantunya. Itu yang dimaksud dengan saling melengkapi. Nah, saling bekerja sama. Terus fakta manusia laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan untuk bersatu dan saling melengkapi. Walaupun kita diciptakan berbeda, ya, kita diciptakan untuk saling bersatu dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu faktanya. Terus lanjut. Konsepnya, Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan, keduanya diciptakan berbeda. Nah, tadi sudah kelihatan dari perbedaan fisik, perempuan dan laki-laki itu berbeda, sudah nampak dari fisiknya. Tetapi perbedaan ini adalah perbedaan komplementer, artinya perbedaan yang terarah. Nah, walaupun kita berbeda, tapi perbedaan kita terarah satu sama lain, sekaligus perbedaan yang saling melengkapi. Walaupun kita berbeda, tetapi kita saling melengkapi. Nah, itu. Terus prinsip, selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, ya, pembawaan dan sifat. Nah, perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Oleh sebab itu, antara laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghormati dan mencintai. Nah, selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan. Nah, antara laki-laki dan perempuan, ya, kemampuannya berbeda. Laki-laki lebih
kuat, perempuan lemah. Nah, makanya laki-laki itu ketika ia turun di masyarakat, ya, ia mengerjakan pekerjaan yang berat, yaitu kerja bangunan, angkat barang berat. Nah, itu laki-laki. Tetapi perempuan karena fisiknya lemah, ia mengerjakan yang ringan-ringan, yang lembut, yaitu di masyarakat sana kita lihat perempuan itu kerjanya adalah seperti salon, potong rambut. Itu kan pekerjaan yang ringan. Nah, kalau di dalam rumah tangga, laki-laki saling melengkapi, ya. Laki-laki mencari nafkah, ya. Terus perempuan mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi laki-laki juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah, membantu misalnya dalam keluarga membantu mama bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah, memasak, ya, menyapu. Nah, begitu juga dengan perempuan walaupun dia lemah, dia juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Nah, dia bisa menyupir truk, juga mengangkat barang berat juga masih mampu. Nah, ya, lanjut. Laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan dan sesama. Kenapa? Nah, karena laki-laki dan perempuan dibuat dari sumber yang sama, yaitu diciptakan oleh Allah. Itu ya, laki-laki dan perempuan sederajat. Kenapa yang dikatakan sederajat? Karena dia diciptakan dari sumber yang sama, yaitu diciptakan oleh siapa tadi? Allah. Nah, sekarang dari kitab Kejadian bab berapa? Bab 2 ayat sampai 24. Di mana bunyinya? Coba baca sama-sama, bantu Pak Guru. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibentuknyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia terambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini kisah tentang kejadian yang diambil dari kitab suci, yaitu tentang dari Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 24. Tuhan berfirman, tidak baik manusia itu hidup sendiri. Lalu Tuhan menciptakan segala binatang. Nah, segala binatang yang di muka bumi. Lalu Tuhan menyuruh si manusia ini yang disebut siapa? Adam, memberi nama tentang binatang-binatang itu. Semua binatang itu diberi nama oleh Adam. Nah, tetapi semua binatang itu mempunyai pasangannya. Hanya Adam yang belum punya pasangan. Lalu Allah menciptakan manusia baru lagi. Diambilnya tulang rusuk Adam pada saat Adam tertidur. Diambilnya tulang rusuk Adam dan daging Adam, dan dibentuknya manusia, dan jadilah manusia itu. Siapa manusia yang dibentuk dari tulang rusuk Adam itu tadi?
Hawa. Hawa. Nah, lalu diserahkannya Hawa itu kepada Adam. Lalu Adam berkata, gimana bunyinya? Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, kenapa dia berkata demikian? Karena Hawa itu terbuat dari tulang rusuknya, dari dagingnya. Makanya dia berkata demikian, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, ketika manusia itu sudah besar dan menikah, ia akan meninggalkan bapaknya. Dia tidak akan hidup bersama orang tuanya. Dia akan hidup bersama istrinya. Nah, itu ya. Terus, nah, selain kita membaca dari ayat kitab suci, Pak Guru, ada sebuah video tentang Allah menciptakan manusia. Pada suatu waktu yang sangat lama, Perhatikan videonya. saat bumi masih baru, Tuhan menciptakan manusia pertama. Ia membentuk tubuh seorang pria dari debu tanah, lalu menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidupnya. Dan hiduplah dia. Tuhan memberi nama pria itu Adam. Tuhan sangat mengasihi Adam. Ia menempatkannya di sebuah tempat yang sangat indah bernama Taman Eden. Di sana ada pohon-pohon yang rimbun, bunga-bunga warna-warni, sungai jernih yang mengalir, dan hewan-hewan lucu yang hidup dengan damai. Adam punya semua yang ia butuhkan. Tapi ada satu hal yang kurang. Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia sendirian. Maka Tuhan berkata, Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Tuhan membuat Adam tertidur nyenyak. Lalu dari satu tulang rusuknya Tuhan menciptakan seorang wanita yang cantik dan lembut. Adam terbangun dan sangat kagum. Ia berkata, Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. wanita itu diberi nama Hawa. Tuhan mempertemukan mereka, dan sejak saat itu mereka hidup bersama dan saling membantu. Tuhan menciptakan manusia dengan kasih dan tujuan. Ia ingin manusia hidup dekat dengannya, saling mengasihi dan merawat ciptaannya. Adam dan Hawa bukan hanya tokoh pertama di dunia. Mereka adalah awal dari rencana indah Tuhan untuk seluruh umat manusia. Tuhan menciptakan kita karena Dia mengasihi kita. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian, tapi untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari kita rawat satu sama lain dan dunia ini dengan kasih yang sama. Nah, demikian video cerita tentang Allah menciptakan siapa? Manusia. Baik. Setelah kita menonton video tadi, sebutkan tokoh-tokoh yang di kitab suci yang kita baca ataupun yang di video tadi. Tokoh-tokoh siapa saja yang ada dalam video? Hawa. Hawa, Adam dan Allah. Nah, itu tokoh-tokoh yang ada dalam video. Bagaimana cara Tuhan menciptakan perempuan pertama? Ada yang tahu? Nah, dari mana? Bagaimana? Dari tulang rusuk Adam. Dari tulang rusuk dan daging Adam. Nah, terus apa yang dikatakan manusia pertama itu terhadap perempuan? Apa? Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, itu yang dikatakan oleh manusia itu. Ini tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, mengapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala atau tulang kaki? Kenapa dia diciptakan dari tulang rusuk? Nah, kalau perempuan diciptakan dari tulang kepala, nah, dia tidak diciptakan untuk menguasai laki-laki, ataupun perempuan diciptakan dari tulang kaki, dia tidak diciptakan untuk diinjak-injak oleh laki-laki. Makanya Tuhan menciptakan Hawa atau perempuan dari tulang rusuk. Nah, supaya untuk saling menghargai, saling melengkapi, dan perempuan sederajat dengan laki-laki. Nah, itu ya. Baik.
Setelah menonton video tadi, Pak Guru akan memberikan tugas kelompok untuk anak-anak. Sekarang silakan bentuk kelompoknya. Ayo. Sudah kelompok satu yang mana? Kelompok satu ini. Kelompok satu, tiga. Ini ada soal LKPD, soal tugas kelompok. Ya, Pak Guru akan bagikan tugas kelompoknya. Nah, sekarang silakan kerjakan tugas kelompoknya. Ya, kerjakan yang benar, baca dengan teliti soalnya. Ya, baca dengan teliti apa yang dimaksud dengan soal itu. Nah, sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah, Pak Guru minta kalian membacakan hasil diskusinya ke depan. Sekarang silakan kelompok satu bacakan hasil diskusinya, silakan maju ke depan. Yo, yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan, lihat ke depan, lihat ke depan. Silakan kelompok satu baca hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Sebutkan perbedaan fisik dan peranan sosial laki-laki dan perempuan. Didiskusikan bagaimana mereka saling melengkapi. Menurut jawaban kelompok kami adalah perbedaan fisik. 1. Fisik laki-laki memiliki tubuh yang lebih besar dan berotot dan memiliki jenis kelamin yang berbeda. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Demikian hasil diskusi kelompok satu. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Laki selain mempunyai rambut, kumis, jenggot, apa saja yang dipunyainya? Perbedaan apa saja yang ada pada laki-laki dan perempuan? Laki-laki mempunyai janggut, perempuan mempunyai payudara. Gimana? Bisa diterima? Bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita beri tepuk wow kepada kelompok satu. 1, 2, 3, tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Baik, silakan duduk kelompok satu. Materi kelompok kita yaitu tentang perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai tubuh besar dan perempuan mempunyai tubuh agak kecil. Nah, laki-laki mengerjakan pekerjaan yang berat, perempuan mengerjakan pekerjaan yang ringan. Nah, tapi kalau mereka saling bekerja sama, mereka akan saling melengkapi sehingga pekerjaan itu menjadi lebih ringan. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan tugas mandiri, ya. Tadi Pak Guru bagikan tugas kelompok, sekarang Pak Guru bagikan tugas mandiri. Sekarang silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Baik, sekarang Pak Guru bagikan tugas mandiri, tugas LKPD mandiri. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa dibaca dengan teliti, pahami soalnya, apa yang dimaksud dari soal tersebut. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, Pak Guru ambil lembar soalnya ya. Baik, anak-anak, Pak Guru akan membagikan hasil kerjanya tadi, tugas LKPD mandiri. Pak Guru akan bagikan.
hasilnya luar biasa. Semuanya mendapatkan nilai yang bagus. 2 jempol Pak Agu kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk semua. Nah, baik, sebelum Pak Guru beri kesimpulan tentang materi kita hari ini, Pak Guru akan membagikan tugas di rumah. Nanti jangan lupa kerjakan di rumah ya. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru bagikan tugas rumah, Pak Guru mau mengajak anak-anak bernyanyi kiri kanan. Silakan berdiri. Kita bernyanyi kiri kanan. 1, 2, 3. Kanan 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 kanan. Kiri 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 kiri. Ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Berputar jongkok dan melompat. Hore! Maju 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 maju. Mundur 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 mundur. Ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Berputar jongkok dan melompat. Hore! Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang Pak Guru akan membagikan tugas di rumah. Nah, tugas di rumah sudah Pak Guru bagikan. Jangan lupa belajar di rumah ya. Kerjakan tugasnya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, nah Pak Guru akan memberikan kesimpulan yaitu tentang pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita tentang hari ini adalah laki-laki dan perempuan saling melengkapi karena masing-masing memiliki keunikan. Nah, di antara laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki keunikan berat potensi yang berbeda. Ketika bersatu akan menciptakan keseimbangan walaupun berbeda ya. Pemikiran logis dan intuitif serta tanggung jawab yang saling memperkuat. Nah, itu kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Nah, pentingnya saling menghormati di antara laki-laki dan perempuan ya, menghargai satu sama lain dan serta bekerja sama di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dengan mengakui dan memanfaatkan kelebihan masing-masing, mereka dapat membangun hubungan yang harmonis, produktif dan bermakna dalam konteks budaya dan agama. Konsep ini sering diperkuat dengan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan dan kesetaraan dalam peran yang memperkokoh hubungan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Nah, jangan lupa di rumah belajar ya. Jangan lupa di rumah belajar. Nah, belajar supaya kemampuannya semakin berkembang, supaya semakin tambah pintar, supaya tambah pandai menjadi anak yang hebat ya. Jangan lupa belajar di rumah, kerjakan tugas yang sudah Pak Guru berikan tadi ya. Nah, baik, sebelum kita tutup pelajaran kita tadi diawali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Silakan salah satu memimpin doa. Ayo, silakan maju. Silakan Kamara. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Atas nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kamara. Silakan duduk. Anak-anak, selamat siang.